Baik, kali ini kita akan mempraktekkan membuat video pembelajaran yang sederhana. Kita menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi kita buka PowerPoint, boleh 2016, 2013, asalkan jangan 2017 karena tidak ada fitur untuk mengkonvert video. Kita pilih blank presentation di sini. Nah, kita pilih kosong seperti ini saja karena nanti akan kita isi. Nah, terus misalnya kita sekarang ingin membuat sebuah video pembelajaran sederhana untuk mengenal binatang untuk anak PAUD ya. Jadi pertama-tama kita memang harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, bahan-bahan untuk baik background maupun untuk gambar-gambar hewannya dan juga animasi-animasi lainnya. Baik, yang pertama adalah kita cari gambar background. Kita mungkin bisa minta tolong sama Mbah Google ya, karena mungkin kalau mungkin kelengkapan bahan kita kurang, kita bisa minta Mbah Google. Di Mbah Google kita mencari background, kita ketik saja. Biasanya kalau di PAUD itu kan dia ini ya, gambarnya itu sifatnya itu belum nyata gitu, jadi hanya pengenalan seperti apa yang biasanya digambar oleh anak-anak. Karena itu kita mencari file yang sifatnya lebih ke kartun gitu. Misalnya kita cari di sini pemandangan kartun. Nah, seperti ini. Kalau ingin lebih dapat gambar yang lebih banyak lagi, itu kita pilih gambar di sini. Kita klik gambar. Nah, tapi saran saya adalah usahakan mencari gambar yang resolusinya tinggi. Ya, kalau di Google sini sangat banyak sekali ya gambar-gambar, tapi upayakan yang resolusinya tinggi. Kenapa? Agar nanti tampilan di videonya gambarnya tidak buram, tidak pecah. Itu nanti mempengaruhi kualitas dari gambar videonya itu sendiri. Caranya bagaimana? Kita klik alat di sini di Google. Nah, kemudian kita pilih ukuran, pilih besar. Nah, maka yang muncul di sini adalah gambar-gambar yang resolusinya besar. Kalau sudah, kita pilih klik di sini. Nah, yang kita download adalah di sini. Nah, ini resolusinya 1824 kali 1140. Nah, ini sudah sangat high resolution ya, sudah sangat resolusi tinggi sekali. Nah, terus kemudian kalau sudah, kita klik kanan, kemudian kita save image as. Nah, terus di sini kita format fotonya JPEG, kita ganti namanya pemandangan background. Boleh dikasih nama apa saja, yang penting memudahkan kita untuk mengelola file. Kita save, atau kita cari yang lain lagi yang mungkin lebih
cocok untuk video kita, terutama nanti ini akan membuat tentang pengenalan binatang. Nah misalnya ini tapi ini resolusinya rendah ya, jadi upayakan mencari yang resolusi tinggi. Nah ini rendah, ini seperti ini. Baik, sepertinya sudah. Nah ini juga tinggi ini. Nah jika sudah memilih background, kemudian kita mencari gambar binatangnya. Nah misalnya saya ingin membuat video sederhana mengenai mengenalan macam-macam binatang. Nah yang kita cari yang bagaimana? Usahakan yang dia backgroundnya itu adalah putih atau transparan. Kalau di dunia digital, di IT itu biasanya dia yang kita cari adalah yang berformat .png. Jadi misalnya sekarang kita cari yang gambar singa yang belakangnya transparan atau background putih. Kita ketik saja di sini singa. Nah, spasi png. Nah, maka yang keluar adalah singa-singa yang dia gambar singa yang dia backgroundnya transparan atau bahkan putih gitu. Nah misalnya ini ya, tapi upayakan ya Bapak Ibu, kita kan ingin mengenalkan binatang ke anak-anak, kecil, anak-anak usia dini. Maka yang perlu kita sampaikan adalah keseluruhan dari binatang tersebut. Jadi misalnya posisi-posisi yang bisa menancapkan pengertian ke anak kecil tersebut agar nangkapnya tidak ambigu gitu ya, agar anak kecil pun langsung paham gitu, oh ini singa gitu. Jadi kita cari gambar yang mungkin yang sifatnya lebih real gitu ya, nggak abstrak gitu. Nah usahakan jangan gambar kartun. Nah misalnya ini, jika sudah ini formatnya PNG, kita save image as. Nah ini formatnya PNG image, kita ketik di sini singa .png. Nah kita cari lagi, misalnya gajah .png. Nah oh ya, sekedar mengingatkan kalau tetap yang kita gunakan adalah yang resolusi besar ya. Jadi pilih gambar supaya yang muncul ini adalah gambar semua, terus kemudian pilih alat, kemudian pilih ukuran yang besar. Maka yang keluar di sini adalah semua gambar yang resolusinya besar. Nah seperti itu. Nah ini PNG, gambarnya resolusinya besar, di atas 800, jadi dia nggak akan pecah gitu ya. Dan kita save as image, kita pilih di sini, kita ganti namanya gajah. Kita save,
kita cari dua lagi. Jerapah ini binatang yang mungkin ada keunikan sehingga anak kecil bisa menghafal. Jerapah PNG. Nah, akan keluar seperti ini. Tetap menggunakan resolusi yang besar. Terus kemudian kita pilih salah satu yang dia bisa jelas gambarnya. Ini resolusinya 900 kali 900. Kemudian kita save image save image as ya, dua kali belibet. Kita ketik. Nah, ini biasanya Google itu dia memprotek gambar yang kita simpan sehingga tidak semua format PNG itu akan tersave PNG. Jadi biasanya biarpun dia formatnya di sini PNG, tapi yang tersave di laptop atau komputer kita adalah JPG. Tapi tidak masalah, nanti ada softwarenya. Terus kemudian kita ketik aja, tidak apa-apa, kita simpan saja. Nah, sudah. Kemudian satu lagi apa ya, buaya. Coba kita buaya. Nah, coba cari buaya. Nah, oh, ini resolusinya sangat besar sekali. Ya, memang resikonya nanti akan membuat boros paketan data kita, karena resolusi gambar yang besar, nah itu pasti konsekuensinya adalah ukuran gambar yang ukuran file size-nya itu akan besar juga tuh. Nah, sudah. Kemudian kita save juga. Oh, sudah ada. Coba buaya 2. Ya, sudah. Nah, file-file ini tadi tersimpan di download. Nah, ini sudah tersimpan pemandangan, singa, gajah, jerapah, buaya sudah tersimpan. Sekarang kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Videonya menggunakan PowerPoint. Ya, pertama-tama yaitu kita ganti backgroundnya. Bagaimana mengubah backgroundnya? Kita bisa klik kanan di sini ya, terus kemudian pilih format background. Nah, jika sudah, kemudian kita pilih picture. Nah, otomatis akan berubah dari templatenya dari PowerPoint. Nah, jika sudah, pilih file. Nah, pilih file yang sudah kita download tadi. Nah, ini pemandangan background ini tadi ya, resolusinya sangat besar. Kemudian kita klik insert. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian jika sudah, kita pilih insert. Kita ingin memberi tulisan ya, kita pilih insert. Kemudian kita gunakan word art. Usahakan pilih font yang dia sifatnya kontras gitu ya. Saya pilih di sini oranye. Nah, seperti ini kita hapus saja. Kita klik terus kemudian kita pilih del. Nah, di sini kita bisa edit tulisannya. Kita bisa ketik di sini macam binatang.
Oke, sudah. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa memasukkan gambar-gambar yang sudah kita download tadi ke dalam PowerPoint ini. Misalnya insert, kemudian picture. Nah, di sini keluar gambar-gambar yang sudah kita save tadi ya di folder download ini. Kemudian saya pilih singa di sini, saya insert. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Masih ada kotak putihnya di sini. Ya. Ini bisa kita pindah-pindah di sini. Seperti layaknya PowerPoint ya. Masih ada kotaknya juga di sini, gambar-gambar kotak-kotak ini, framenya ini. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Nah, kita kembali ke Mbah Google gitu ya. Kita minta tolong sama Mbah Google lagi, karena kita tidak terlalu menggunakan software yang terlalu banyak, jadi kita hanya menggunakan web browser dan PowerPoint gitu. Kita pilih web browser kita, kemudian kita plus di sini ya, new tab di sini kalau pakai Firefox atau Google Chrome. Kemudian kita cari di Mbah Google itu remove BG atau remove background gitu ya. Nah, ini akan ditujukan di website yang namanya www.remove.bg. Jika sudah, di sini kita buka website ini ya. Pastinya kita butuh jaringan internet gitu ya. Nah, ini adalah platform web yang dia punya kemampuan untuk menghilangkan background. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada upload image. Kita klik saja di sini. Nah, misalnya singa tadi, kita pilih gambar singa tadi yang sudah kita download, kemudian kita klik open. Kita tunggu uploadnya. Nah, sudah. Nah, ini otomatis backgroundnya akan menghilang, Bapak Ibu. Background dari singa ini yang kotak-kotak ini otomatis akan menghilang. Tapi ada konsekuensinya, yaitu ukurannya biasanya dia lebih diperkecil sedikit gitu ya, nggak terlalu. Jika kita download high resolutionnya ini ya, resolusi tingginya supaya gambarnya tidak terlalu pecah, itu otomatis kita akan disuruh untuk mendaftar dan dibatasi itu ya, dibatasi. Download full image ini dibatasi hanya hitungannya 1 kredit gitu. Nah, tapi kita tidak perlu menggunakan itu saat ini, karena kita sifatnya membuat video sederhana yang gimana gambar itu sudah saya pikir sudah cukup untuk mampu menjelaskan gitu ya, tidak perlu detail-detail banget. Terus kemudian kita pilih download. Nah, formatnya di sini akan menjadi PNG, singa removable preview png.png. Nah, ini adalah extensionnya yang berubah, yang memang tadi PNG tapi PNG yang ada backgroundnya, tapi ini benar-benar PNG yang benar-benar tidak tanpa background gitu ya, tidak ada backgroundnya sama sekali, benar-benar hanya gambar singa saja. Kemudian kita save. Nah, otomatis terdownload di sini. Yang pastinya ada di folder download. Lah, ini singa remove BG preview ada di sini. Ini yang coba saya perbesar. Nah, oke. Nah,
ini singa yang tadi yang masih ada backgroundnya, masih ada kotak-kotaknya. Ini singa yang tanpa background, jelas tampak beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia yang masih ada backgroundnya, dia akan seperti ini tampilannya, kotak-kotak gitu. Tapi kalau yang putih ini biasanya dia sudah benar-benar pure tanpa background. Nah, sekarang kita coba, kita kembali buka di presentation. Nah, ini karena ini ada backgroundnya, kita hapus ya, kita pilih gini selection, terus kemudian kita klik delete di laptop. Nah, hilang. Terus kemudian kita insert lagi, terus kemudian picture. Nah, kita pilih singa remove BG ini ya, kita lihat apakah, nah hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa klik, kemudian kita drag, mau kita tempatkan di mana, misalnya di sini. Nah, terus kemudian ini juga berlaku untuk file-file yang lainnya gitu ya. Saya kasih contoh lagi, misalnya yang misalnya saya insert picture yang jerapah ini pasti masih ada kotaknya loh. Ini masih ada kotak-kotaknya gini, seperti ini. Nah, ini masih ada kotak backgroundnya gini ya. Nah, itu kita del saja dulu. Kita perlakukan yang sama seperti gambar singa tadi. Kita buka web browser kita ke remove.bg tadi itu, terus kemudian kita upload file yang baru. Caranya kita klik remove BG ini, remove background ini. Nah, kemudian kita upload image di sini atas ini, pilih jerapah, pilih open, kita biarkan uploading, proses. Nah, sudah, resolusinya mengecil ya Bapak Ibu ya. Yang tadi yang asli adalah 900, kemudian sama remove begini diperkecil jadi 500 gitu ya, nggak masalah. Makanya saya sarankan mencari gambar yang resolusinya besar, sehingga ketika di remove backgroundnya itu dia otomatis akan masih bisa dilihat gitu. Kita kemudian download yang ini ya, kita klik download, kita save jerapah remove BG preview. Oke. Nah, terus kemudian sudah ada hasilnya. Nah, ini bisa dilihat bedanya ya antara ini dengan ini. Kita perlakukan yang sama untuk gajah dan buaya. Kita pilih remove background. Nah, kemudian upload image, kemudian pilih gajah ini, kemudian open. Nah, proses. Nah, sudah. Kemudian kita download seperti halnya yang tadi ini. Masih besar ya kotaknya ya. Kita download, save. Nah, ini proses sudah. Terus yang buaya, nah buaya kita pilih download, save.
Image save file. Oke. Nah, oke, sekarang kita kembali ke presentasi. Ini tadi kita sudah mencontohkan singa ya, kemudian kita coba masukkan gambar yang lainnya untuk melengkapi halaman awalnya. Ini tadi sudah ada singa, remove BG, jerapah, remove BG, gajah, remove BG, buaya, remove BG. Kita masukkan jerapah. Nah, ini bisa kita drag gini juga. Nah, biar menghadapnya tidak membelakangi kamera, membelakangi layar. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian kita insert yang lain, klik insert, kemudian picture, kemudian pilih gajah. Kita tempatkan gajahnya di sini. Terus kemudian kita pilih buaya, insert, picture, buaya. Nah, kalau ingin memperbesar bisa kita klik pojok yang ini ya. Begitu kita klik kan pasti ada keluar apa ini ya, rectangle apa ya, ini seperti file propertinya gitu ya. Nah, seperti ini. Terus ini bisa kita perbesar. Nah, seperti ini untuk tampilan PowerPoint-nya. Ya, jika tampilannya sudah seperti ini, maka berikutnya kita akan membuat penjelasan mengenai satu persatu hewan ini ya, binatang ini ya. Kita membuat slide baru, tapi ada baiknya kita lebih baik menduplikat, mengcopy slide yang sudah ada daripada kita membuat baru, karena kita akan mendesain ulang nanti. Jadi kita arahkan ke slide seperti ini, kemudian kita klik kanan. Nah, seperti ini. Kemudian pilih duplicate slide. Kita klik. Nah, akan muncul dua, atas dan bawah. Yang bawah ini kita hapus, misalnya kita mau menjelaskan tentang singa ya. Kita hapus buayanya, ini juga jerapahnya, ini juga macam-macam binatang kita hapus. Nah, setelah itu kita posisikan singanya tepat di tengah seperti ini, kemudian sedikit kita perbesar. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita tambahkan word art ya, sama seperti tadi tulisan gitu ya. Insert di sini, pilih insert, kemudian word art ini kita pilih tulisannya seperti ini. Nah, kita ketik di sini dengan pelafalan ya, jadi si spasi ya. Jadi ketika anak-anak membaca itu kita ajarkan pelafalannya juga, singa gitu.
kita perbesar seperti ini, kita klik home ini, terus di up tulisannya. Nah, kita besarkan. Nah, seperti ini singa. Atau mungkin kalau kita ingin lebih jelas tulisannya, kita pilih klik kanan gini, terus pilih format shape ya, terus kemudian pilih solid fill. Nah, seperti ini. Kita bisa pilih warnanya mungkin yang ngedreng gitu ya. Nah, seperti ini singa gitu. Terus kemudian bagaimana kita memberi suara untuk pelafalannya ini. Nah, kita di sini pilih insert ya, kita pilih insert di sini, kita klik insert, kemudian kita pilih audio. Nah, yang audio ini silakan nanti kita klik. Nah, di sini ada pilihannya audio on my PC atau record audio. Kalau audio on my PC ini berarti Bapak Ibu sudah memiliki file untuk suara pelafalannya gitu. Tapi kalau belum punya, kita langsung record audio. Di sini saya pilih record audio. Nah, di sini kemudian kita pilih di sini suaranya, kita pilih singa. Nah, terus kemudian ucapkan pelafalannya berdasarkan penjedahan dari perkata ini ya. Jadi kita klik, saya ambil contoh di sini, saya rekam singa. Oke, saya stop, kemudian saya oke. Nah, akan muncul di sini, yang akan keluar suara seperti ini, singa. Nah, seperti itu akan muncul suara singa. Ini volumenya saya naikkan. Ini bisa kita sembunyikan atau kita tempatkan di bawah sini. Nah, singa. Nah, seperti itu. Sekarang yang kita lakukan adalah membuat animasinya. Bagaimana ini agar terlihat lebih menarik itu ya. Jadi sekaligus mengelola perhatian anak peserta didik kita. Jadi misalnya gambar singa ini kita beri animasi terlebih dahulu, keluar gitu, terus kemudian anak-anak kan pasti akan merespon itu gambar apa gitu. Baru kemudian keluar tulisan yang atas ini dan pelafalannya singa gitu. Jadi anak-anak itu pertama mengenal bentuknya, kemudian dari situ dia akan mengenal namanya. Nah, itu yang kita harapkan dari pembelajaran menggunakan video gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita beri animasi dulu untuk gambar singanya. Kita beri efek animasi di sini, kita pilih animasi. Kemudian kita pilih animasi apa yang tidak sederhana, tidak terlalu banyak ini ya, terlalu banyak animasi yang terlalu banyak gerak gitu, tapi paling tidak membuat anak-anak itu excited gitu ya, senang gitu. Jadi seperti misalnya pair ini cocok sekali gitu untuk anak-anak, atau zoom. Nah, ini cocok sekali gitu. Jadi tiba-tiba muncul gambarnya itu anak-anak pasti suka gitu. Kita pilih pair. Nah,
kita pilih appear. Nah, kemudian kalau ingin melihat tampilan seperti ini, ada keluar urutan animasi ini, Bapak Ibu pilih ini ya, di animation, terus kemudian pilih animation pane, akan keluar urutan seperti animasinya gitu ya. Ini kan kalau kita klik play form, nah seperti ini akan muncul urutan animasinya. Nah, untuk mengurutannya biasanya bisa kita urutkan langsung dari atas ke bawah gitu. Misalnya ini saya klik, kemudian saya tarik ke bawah. Nah ini keluar suara saya singa gitu ya, tapi gambar singanya ini tidak otomatis muncul karena di sini perintahnya adalah masih on click. Jadi kalau tidak saya klik, gambar singanya tidak muncul. Nah, sedangkan yang akan kita buat adalah video. Jadi bagaimana caranya? Gambar singa ini akan keluar setelah slide kedua ini tayang. Jadi kita ubah on click ini menjadi after previous. Nah, seperti itu. After previous, jadi yang tayang. Nah, sedangkan suara singa ini yang sudah saya rekam ini tadi, itu keluar berbarengan bersamaan dengan tulisan singa ini. Nah, kalau kita analogikan ya, berarti slide ini keluar, singanya keluar, baru keluar tulisan singa bersamaan dengan suara ini. Nah, kalau kita analoginya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara men-settingnya? Singa sudah kita setting, after preview, jadi setelah tayang slide kedua ini masuk, singanya ini kemudian muncul, kemudian kita tambahkan animasi di tulisan singa ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah kita merekam suara ini ya, singa. Nah, kita mencoba menganimasikan tampilan dari munculnya objek-objek ini. Jadi yang pertama yang kita harapkan adalah singa, backgroundnya kosong, gambar pemandangan ini, terus kemudian muncul gambar singa, kemudian muncul tulisan singa, terus dibarengi dengan suara singa. Nah, itu berarti pertama yang kita animasi adalah gambar dari singanya ini ya. Kita klik gambar singanya, terus kemudian kita pilih fade in. Ini saya kasih contoh fade in gitu ya. Nah, di sini akan muncul animation pen gitu ya. Kalau yang pertama saya buat tadi kan ini ya, suara singa, terus kemudian picture 5 ini termasuk gambar singa ini. Terus kemudian kita beri animasi juga untuk tulisan singa ini. Kita pilih appear. Nah, sekarang kita coba mengurutkan ya. Yang pertama yang muncul adalah gambar singa. Kita tarik di atas, kita klik, kemudian kita tahan, kita geser ke atas. Kemudian ini akan muncul bebarengan singa ini dengan rectangle ini ya, dengan tulisan singa ini yang nomor 2 ini. Nah, ini untuk yang fade in ini kita ubah ini
with previous. Jadi dia akan muncul berbarengan pada waktu slide sudah berganti gitu ya. Kita pilih with previous di sini. Durasinya bisa kita atur. Ini setengah detik ya. Ini bisa kita atur jadi 1 detik gitu kan ya. Kita coba di sini kita ubah. Terus kemudian delaynya ini delay per animasi ya. Ini bisa langsung kita geser atau kita isi di sini juga bisa. Jadi rectangle-nya ini juga bukan on click gitu, tapi kita ubah juga after previous gitu. Nah, jadi setelah gambar singa ini muncul, kemudian dibarengi, kemudian setelah singa muncul keluar tulisan singa dengan suara pelafalannya singa. Nah, yang tulisan ini karena dia sifatnya pelafalan, maka kita memberi efek timingnya di sini. Nah, kita kasih efek di sini, kita pilih efek. Kemudian animation text-nya kita ganti bukan semuanya tapi per kata, by words ya. Nah, gini. Nah, ini bisa kita ubah per wordnya itu berapa gitu. Ini setengah detik, kita ubah 1 detik aja. Kita coba ya, kita bisa mengubahnya, kita mengsetnya. Kita pilih OK. Nah, seperti ini. Terus kemudian suaranya ini muncul bersamaan dengan tulisan singa ini gitu. Berarti ini harusnya ini with previous. Nah, biar dia bersamaan dengan tulisan yang muncul. Sekarang kita coba singa. Oke, masih singa. Oke. Kita langsung coba singa. Nah, ini suaranya munculnya terlalu cepat ya. Makanya kita bisa geser di sini. Nah, langsung klik, terus kemudian tahan, terus kemudian kita geser, mungkin kita paskan suaranya. Kita coba lagi singa. Nah, terlalu lambat. Kita setting lagi. Kita coba singa. Ya, hampir mendekati ya, tapi intinya di situ. Jadi kita bisa menganimasi di setiap gambarnya. Ini kita bisa ulangi untuk slide-slide berikutnya gitu. Saya kasih contoh lagi ya untuk slide berikutnya. Slide berikutnya ini kita lakukan duplicate seperti tadi. Jadi tidak perlu kita membuat slide baru, tapi kita duplicate saja yang sudah ada. Nah, seperti ini. Enaknya apa kalau kita bisa menduplicate seperti ini? Ini animasinya akan tetap. Kecuali yang suara singa memang harus kita ganti ya. Tapi kalau yang ini bisa kita ganti, misalnya ini kita ganti, langsung kita ganti gajah. Nah, terus kemudian yang ini kita langsung bisa klik kanan, terus kemudian pilih change picture from file. Nah, kita pilih gajah yang sudah kita ubah backgroundnya itu ya, yang jadi tanpa background. Ini kita insertkan. Nah, kita atur besarnya.
Nah, yang suara ini perlu kita ubah. Yang suara ini perlu kita ubah. Jadi itu tadi kan suara singa gitu ya. Kita del saja, kita pilih, kemudian kita pilih del. Kita rekam ulang. Kita pilih insert. Terus kemudian kita pilih audio. Kita record audio. Pilih record audio. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan suara-suaranya, mungkin ya sudah rekaman sebelumnya menggunakan software yang lain, silahkan. Tapi ini saya mencoba langsung dengan menggunakan record audio. Nah, ini saya ganti namanya gajah. Kemudian saya record. Saya klik rekam ini gajah. Saya stop. Saya pilih oke. Nah, muncul di sini. Saya taruh di pojok di sini atau mungkin di luar frame PowerPoint itu juga tidak masalah. Lah, ini kita harus men-setting lagi. Ini akan dia defaultnya dari default settingan standarnya dari PowerPoint itu dia seperti ini, udah on click gitu. Nah, kita ubah lagi, kita pilih animation pane ini. Nah, terus kemudian kita arahkan di sini, kita klik, kemudian pilih with previous. Nah, kita arahkan. Nah, sekarang kita coba play. Oke, kita naikkan gini, baru kita coba play. Gajah. Nah, seperti itu. Sama seperti tadi, kita menempatkan suaranya, kita setting lagi. Gajah. Sepertinya suaranya terlalu lambat malahnya. Kita ubah ini aja yang lebih lambat. Nah, gajah. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana kita mengset tata suara dengan tata gambarnya. Nah, ini mungkin bisa diulangi sampai dengan sisanya gitu ya. Ini ada gajah, ada singa. Saya praktekkan sekali lagi ya. Saya praktekkan sekali lagi, satu slide lagi. Kita klik slide yang ketiga ini. Terus kemudian kita klik kanan, kita duplicate saja biar kita nggak perlu nyeting animasinya lagi. Kita duplicate, kemudian kita ubah tulisan gajahnya ini. Sekarang kita jerapah, ini suaranya lebih panjang gitu ya, dengan pelafalan ya, jerapah. Nah, kita atur, nah seperti ini. Nah, kita klik gambar gajah ini, kita klik kanan, kita pilih change picture, pilih browse, kita pilih gambar jerapah yang tanpa background ya, kita insert. Nah, sekarang kita atur ini ya posisinya. Ya tidak harus selalu di atas ya, mungkin bisa seperti ini. Anak-anak itu yang penting ada kejelasan gitu antara bentuk dengan pelafalannya, itu harus ada kejelasan. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita ubah yang
kata-kata gajah tadi kita ubah, kita pilih, terus kemudian kita del. Nah, terus kemudian kita rekam lagi suara, kita pilih insert, pilih audio, kemudian record audio. Nah, di sini kita ganti namanya jadi jerapah. Nah, kita rekam lagi suara. Oke, siap. Jerapah. Nah, seperti itu. Udah, kita klik OK. Nah, akan seperti ini tampilannya lagi ya. Muncul lagi jerapahnya. Kita pilih ini, kita pojokkan dulu di sini biar tidak mengganggu tampilannya, atau bisa kita letakkan di luar frame juga bisa, tidak masalah. Seperti ini, tidak masalah. Nah, terus ini kita ganti lagi menjadi start with previous. Nah, jika sudah, kita klik, kita arahkan naik ke atas lagi supaya dia bisa bersamaan dengan tulisan jerapah yang ini, yang rectangle ini ya. Nah, terus kemudian kita atur detiknya. Nah, cara ngaturnya bagaimana ya, perlu kita coba itu ya. Misalnya kita coba ini sekarang. Jerapah. Nah, mirip ya, sudah pas ya, seperti itu. Lah, sekarang kita sudah selesaikan yang beberapa hewan ini. Oke, satu lagi kita selesaikan aja ya, cuma 4 binatang saja. Kita klik kanan slide ini, kemudian kita duplicate slide. Nah, terus kemudian kita ubah ini namanya, pelafalannya buaya. Kita klik kanan hewannya seperti ini, kita change picture, kita ganti gambarnya, kemudian kita pilih buaya yang tanpa ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita atur posisinya, kita ganti suaranya, kita del. Nah, kita rekaman lagi, insert audio, record audio, kita kasih nama buaya. Kenapa kita kasih nama? Supaya manajemen filenya itu bagus gitu. Jadi suatu saat kita mau cari lagi suara ini, biasanya ada terekam di dalam PowerPoint-nya gitu. Oke, kita mulai rekaman, ambil suaranya buaya. Kita coba 1, 2, 3. Buaya. Kita klik OK. Kita tempatkan di sini. Kita ubah lagi urutannya jadi yang on click itu dengan mouse, tapi kita ubah jadi with previous, jadi dia mengikuti kotaknya ini. Kita klik, kita ubah di bawah posisinya rectangle ini ya, ini biar berbarengan. Kemudian kita atur lagi timingnya. Kita coba buaya. Nah, ternyata sudah pas ya. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat file ini menjadi sebuah file video. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengklik file ini. Nah, kemudian kita pilih export. Nah, kemudian kita pilih create a video.
Yang perlu diperhatikan di sini adalah ini timing dari per slide-nya itu perlu kita perhitungkan. Jadi misalnya kalau kita ingin slide yang misalnya yang buaya ini ya, yang misalnya singa ini ya, kita ingin tampil selama 10 detik gitu ya. Jadi dari animasi, gerak, kemudian ada kata-kata singa, itu paling tidak ada 10 detik biar anak-anak itu mengamati terlebih dahulu gitu, gambarnya tidak langsung berganti. Mungkin kita kasih spelling antara 10 detik sampai 12 detik gitu ya. Kita pilih file, kita kembali lagi seperti tadi, kita pilih export. Nah yang di sini ini kita ubah jadi 10 detik. Kita ubah jadi 10. Kemudian kita pilih presentation quality gitu. Presentation quality ini nanti dia menentukan besar kecilnya file. Nah kira-kira Bapak Ibu ini ingin filenya ini nanti diapakan gitu, apakah terutama kalau sekarang ya school from home ini siswa-siswa kan kebanyakan di rumah, jadi Bapak Ibu itu mengirim filenya, videonya mungkin menggunakan WA atau mungkin sudah punya aplikasi learning gitu ya, aplikasi e-learning gitu. Nah itu upayakan filenya tidak terlalu besar agar tidak uploadnya itu tidak susah, tapi juga lebih stabil untuk ditransfer, tidak terlalu makan banyak kuota juga. Saran saya memang tapi di sisi lain kalau terlalu kecil gambarnya, kualitas gambarnya akan menurun gitu. Jadi sebetulnya itu tergantung dari kita juga. Kalau kita maunya itu tetap gambarnya kecil tapi kualitas gambarnya tidak menurun, ya bagaimana kita mensikapi membuat tulisan itu lebih besar, gambar-gambar yang ingin kita tampilkan itu ukurannya jadi lebih besar. Jadi ketika kualitas gambarnya itu kita perkecil, paling tidak itu masih bisa terbaca gitu ya, tersampaikan pesannya gitu. Nah sekarang kita pilih yang low quality saja. Terus kemudian pilih create video. Nah dari create video ini akan muncul, nah ini kita beri nama macam-macam binatang, kemudian kita save. Nah ini akan proses, kita tunggu. Lama tidaknya ini tergantung dari jumlah slide Bapak Ibu sama dengan animasinya. Semakin banyak animasi biasanya ini akan semakin lama, dan juga tergantung dari spek laptop atau komputernya Bapak Ibu yang digunakan. Sekarang kita coba tadi di save di dokumen. Nah ini dia, kita coba klik ya, kita coba putar. Nah ini kualitasnya masih lumayan. Singa. Nah gajah. Jerapah. Buaya. Nah seperti itu. Tapi ini masih tampak sederhana ya, kalau bisa dibilang malah sangat sederhana sekali. Mungkin
bisa diisi dengan misalnya sambutan di awal ini ya, kita beri audio misalnya, halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam binatang. Ada singa, ada buaya, ada gajah, ada jerapah. Ayo kita belajar satu persatu yuk. Nah, misalnya seperti itu. Terus kemudian di sini kita beri penjelasan tambahan. Misalnya singa. Singa adalah binatang yang ada di benua Afrika atau bagaimana gitu. Silahkan. Gajah binatang yang sangat besar. Mungkin diberi audio tambahan, ini hanya sederhana saja. Kemudian bisa juga diberi background ya, background mungkin lagu anak-anak gitu ya. Tapi saran saya itu background itu akan diberikan menggunakan aplikasi lain, karena di PowerPoint ini untuk background tidak ini, kita kurang bisa mengontrol terkait volume suara dengan volume musiknya, backsoundnya. Jadi malah terlihat kurang berimbang gitu ya. Kalau dalam video itu memang backsound itu harusnya itu antara 10% sampai 15% dari suara vokal, jika vokal narasi, jika ingin digabungkan antara backsound dengan narasi sehingga ada kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Tapi kalau kita menggunakan PowerPoint ini untuk mengisi backsound, sebenarnya ada juga di sini langsung kita isi backsound pun bisa gitu. Tapi ya itu tadi, tidak bisa mengontrol volume yang ada ya. Itu saja dari saya, hanya sederhana seperti ini. Mungkin kita akan belajar berikutnya mengeksplor video-video sederhana lainnya menggunakan aplikasi PowerPoint. Masih banyak yang kita bisa eksplor menggunakan aplikasi PowerPoint ini. Tidak hanya membuat ini, tapi juga termasuk screen recording ini ya. Kita bisa membuat video pembelajaran yang ada wajah kita tampil gitu menggunakan webcam gitu, bisa ditampilkan di pojok sebelah sini. Oke.